Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahmani wa rahmatullah azza wa iyyakum. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat pada saat nanti kita memasuki bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain di bulan Ramadan kita melaksanakan begitu banyak aktivitas ibadah, salat berjamaah, berpuasa, membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ditanya oleh sahabat An-Nawas bin Samman anil birri wal ism, tentang kebaikan, tentang amal ibadah dan tentang dosa. Apa kata Rasulullah SAW? Al-birru husnul khuluq, al-ithmu ma sara fi sadrika wa karita ayatul alaihin nas. Sesungguhnya kebaikan, kebajikan itu tiada lain adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sesungguhnya dosa tiada lain adalah engkau merasa gelisah dan orang lain tidak ingin ketahui apa yang engkau lakukan. Para hari semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebajikan yang kita kerjakan, maka tidaklah dikatakan adalah salat, puasa, zikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Akan tetapi di hadis ini ditekankan adalah amal yang paling disebutkan dalam hadis ini, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Mengapa dalam hadis ini disebutkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, bukan amal ibadah yang lain? Karena tidaklah Rasulullah menyebutkan kecuali penyebutan tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang inti, sesuatu yang menjadi pemuncak. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-hajju arafah, haji itu intinya adalah Arafah. Intinya adalah pada saat seseorang melakukan manasik di padang Arafah, yang mana di sana berkumpul seluruh manusia menjadi satu kesatuan, tidak berpecah belah. Dibanding di tempat-tempat yang lain mungkin melaksanakan ini, mungkin yang melaksanakan di tempat yang lain, akan tetapi Arafah berkumpulnya manusia. Di Arafah juga menjadi amal ibadah manusia melakukan ibadah salat, melakukan tilawah, melakukan berzikir dan diijabah doa-doanya. Maka Arafah disebutkan sebagai hajnya, puncaknya haji, tiada lain karena itu adalah menjadi utama prioritas. Begitu juga dengan akhlak yang mulia. Tidak akan mungkin seseorang baik sholatnya, tidaklah mungkin seseorang bagus puasanya,
berzikir, bertilawah dengan baik, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kecuali pemuncaknya adalah dia menjadikan dirinya akhlak yang baik kepada manusia. Tidak akan mungkin dia hablum minallah, berhubungan kepada Allah bagus, realitanya hablum minan nas, hubungan kepada manusia yang jelek. Maka pada saat seseorang memiliki akhlak yang baik, maka ini menjadi indikator hablum minallahnya adalah bagus. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Dan tidaklah sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti bagi seorang mukmin, yaitu tiada lain adalah akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji. Orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, maka dia akan mendapatkan timbangan yang luar biasa, karena dia sebagai pemuncak dari amal ibadah yang telah dia lakukan sebelum. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Bayangkan saudara muslim semuanya, bahwasanya seseorang yang dia beriman, pada saat dia memiliki akhlak yang baik, orang yang mukmin yang memiliki akhlak yang baik, maka dia dapat memperoleh derajat orang yang rajin puasa, orang yang rajin ibadah salat malam. Mungkin dia seorang hamba yang sholat, dia melaksanakan sholat wajib saja, mungkin tidak terlalu banyak melaksanakan sholat nafilah, tidak terlalu banyak melaksanakan puasa sunnah, akan tetapi dia hanya menjaga amalan ibadah wajib dan dia memiliki akhlak yang baik, maka dia bisa meraih derajat yang tinggi setara orang yang dia melaksanakan rajin berpuasa, rajin sholat malam. Subhanallah, ini menunjukkan pemuncak ibadah ini luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW bahkan lebih menegaskan dalam hadis yang lain, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling dekat kedudukan kalian, tempat duduknya nanti di kiamat, di akhirat, denganku, dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang baik. Maka seseorang yang baik ibadahnya kepada Allah, maka hendaknya dia juga harus menjadi ciri-ciri, menjadi akhlak, memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka Hasan Al-Basri memberikan sebuah, dan para ulama yang lain memberikan batasan-batasan bagaimana seseorang agar memiliki akhlak yang baik. Rukunnya ada 3. Haqiqatu husnul khuluq. Yang pertama adalah badrul ma'ruf, yang kedua adalah kaful adha, yang ketiga adalah talaqul wajh. Hakikat dari seseorang yang memiliki akhlak yang baik, rukunnya, indikatornya tiada lain, yang pertama adalah dia badrul ma'ruf, suka membantu orang lain, senang membantu orang lain. Pada saat seseorang butuh akan dirinya, maka dia ringan tangan, suka membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Tidaklah ada kebaikan bagi seseorang yang dia berbisik-bisik. Tidaklah kebaikan bagi orang yang berdua ngobrol bareng, yang dia ngobrol kesana kemari, ngobrol ini ngobrol itu, kecuali obrolannya tidak lain adalah man amara bisadaqah, untuk menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada membantu orang lain, saudara yang lain. Maka pada saat seseorang yang dia suka membicarakan bagaimana menolong orang lain, suka membantu orang lain, maka ini adalah indikasi seseorang memiliki akhlak yang baik. Karena Allah fi hajati akhi, karena Allah fi hajati. Maka fi hajati akhi, barang siapa yang dia suka mencari atau suka membantu, memberikan kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan, hajat kebutuhan orang lain, saudaranya, maka Allah akan jamin dia akan dicukupkan hajatnya, kebutuhannya. Maka ini adalah janji Allah. Mungkin itu adalah yang sepele, bisa jadi kita membantu orang lain itu adalah tidak harus dengan harta kita. Saudara kita sakit, kita jenguk. Saudara kita sakit, kita doakan. Saudara kita sakit, kalau mampu kita bawa rujuk ke rumah sakit.
cari kendaraan, kita pinjam, kita fasilitasi. Kalau kita tidak mampu, tidak memiliki keuangan, kita buat donasi buat mereka. Ini adalah salah satu langkah-langkah kita membantu saudara-saudara kita. Ini adalah bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man istata'a minkum," barang siapa yang mampu di antara kalian, ayam fa'akhahu falyaf'al, yang memberi manfaat kepada saudaranya apapun yang dia bisa mampu, maka lakukanlah. Sebagaimana khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang dia bisa memberikan manfaat apapun bagi saudaranya, manfaat yang banyak. Apa yang dia bisa lakukan? Lakukan. Pada saat dia berada di mushola dekat rumahnya, dia bisa memakmurkan mushola, lakukan. Pada saat dia mempunyai kelenggangan waktu untuk membersihkan mushola, lakukan, memberikan manfaat. Mungkin dia buatkan jadwal sholat, membuatkan jadwal untuk tarawih dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah kita bagaimana kita membantu saudara-saudara muslim kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator seseorang yang memiliki akhlak yang baik adalah kaful adha. Dia tidak mengganggu orang lain. La darar wa la darar. Tidaklah seseorang itu memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Tidaklah dia menyakiti orang lain, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, baik dengan kekerasan yang dia miliki, kekuatan fisik yang dia miliki. Tidak terhadap orang lain dan juga tidak terhadap dirinya dan keluarganya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man salima muslim, man salima muslimu bin yadihi wa lisanihi." Sesungguhnya seorang muslim itu baik bagi dirinya terhadap orang lain, yaitu dia mampu menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Pada saat dia mudah lisan ini untuk menyambat sesuatu yang mungkin bikin tersinggung saudaranya, itu termasuk menyakiti orang lain. Bisa jadi dia merupakan pembawaan suka bercanda, celetuk sana sini, yang mungkin dia maksudnya tidak ingin menyakiti orang lain. Tetapi kalau saudaranya tidak tahu karakternya adalah suka celetuk sana sini yang bisa menyakiti saudaranya, ini termasuk mengganggu, menyakiti orang lain. Kecuali kalau saudaranya adalah seorang yang sudah saling mengenal, sudah saling tahu menahu, dia orang yang pembawaan seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau dia baru kenal, sudah mulai celetuk sana sini, yang dia bikin baper, bikin sakit hati, maka dia harus memperbaiki diri. Bagaimana harus menyampaikan ini, maksud saya tidak seperti ini, dan lain sebagainya. Maka hal ini yang akan perlu menjadi perhatian kita bersama. Menyakiti orang lain bisa jadi tidaklah langsung. Pada saat kita bertetangga, bisa jadi kita membakar sampah kita, sampah asap tersebut mengganggu saudara kita, jemuran yang baru dijemur, asapnya kemudian membuat bau jemuran. Itu termasuk mengganggu, menyakiti saudara kita. Kita harus bisa menempatkan posisi kita dengan baik. Inilah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Pada saat kita berkendaraan di tempat pada pemukiman kita, kebut-kebutan, ini bentuk mengganggu orang lain. Kita jaga akhlak kita. Kita mampu memposisikan diri kita. Posisi kita berada di mana? Apakah kita mengganggu orang lain ataukah tidak? Maka hal-hal ini menjadi jati diri seorang muslim. Begitu juga kalau pada saat kita di jalanan, kadang kita membuang sampah sembarangan, kita membuang sesuatu sembarangan di jalan yang bisa melukai orang lain, yang bisa membuat orang kepleset dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari mengganggu saudara kita. Maka ini indikasi yang kedua. Yang pertama adalah suka membantu, yang kedua tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah talaqatul wajh, yaitu wajahnya berseri-seri. Dia suka senyum. Pada saat bertemu dengan saudaranya, maka dia suka berseri-seri wajahnya. Wajahnya tidak cemberut, wajahnya tidak masam, wajahnya tidak marah, wajahnya tidak samar. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Sesungguhnya senyummu di hadapan saudaramu maka bagimu mendapatkan sedekah, mendapatkan pahala. Maka pada saat seseorang dia bertemu saudaranya, maka tunjukkan wajahnya berseri-seri, tunjukkan wajahnya penuh dengan kemanisan dirinya.
kebersihan hatinya, tidak wajah yang sangar, wajah yang marah, dan pada saat ngobrol diperhatikan. Bentuk dia tidak memiliki wajah berseri-seri adalah pada saat dia ngobrol sering dicuekin. Pada saat jauh ingin bertemu janjian, pada saat berjanjian malah sibuk dengan HP masing-masing, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan media sosial di HP-nya. Pada saat temannya sudah berada di depan, ini adalah bagian tidak memiliki wajah yang berseri. Pada saat dia bersama mengobrol baik, maka fokusnya adalah bagaimana dia memiliki dengan temannya, dengan saudaranya tersebut dengan wajah yang baik, dengan ramah, dengan memperhatikan apa yang menjadi pembicaraan dan lain sebagainya. Sebagaimana pernah diriwayatkan Jabir bin Abdullah mengatakan, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah dilarang untuk berjumpa kepada Rasulullah SAW. Dan setiap kali aku berjumpa kepada Rasulullah SAW, selalu beliau wajahnya berseri-seri dan tidak pernah kecut musam wajah beliau kepada siapa. Ini menunjukkan, mengindikasikan luar biasa amal ibadah yang hablum minallah Rasulullah SAW lakukan. Pemuncaknya adalah hablum minan nas yang baik kepada manusia, sehingga beliau menjadi panutan, dicintai oleh seluruh para sahabat, bahkan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi motivasi bagi kita semua. Namun terkadang seorang manusia, sebagaimana disebutkan Imam Az-Zahabi, terkadang seorang manusia merasa berat untuk melakukan wajib bersih. Bisa jadi yang pertama adalah dia terlalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut kepada siksaan api neraka. Dia begitu banyak nangis salat malamnya sehingga dia merasa sedih hati ini, sehingga dia merasa sulit untuk senyum, merasa sulit untuk berseri-seri karena takutnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga orang yang sulit untuk melakukan ini tiada lain karena dia ingin juga memberikan pelajaran saudaranya yang suka banyak ketawa, yang suka berbicara berlebih-lebihan, ketawa sampai terbahak-bahak, yang dia melupakan negeri akhirat, bahwasanya kehidupan dunia hanya sementara. Maka hendaknya sebagai seorang muslim yang dia memiliki wajah berseri-seri dan tertawa dengan tertawa sendaran gurauan yang pelan, yang biasa, yang normal, itulah kita berada di tengah-tengah. Kita tidak bermuka masam, kita tidak bermuka cemberut, kita tidak bermuka sedih. Hanya di hadapan Allah SWT, di hadapan manusia kita berada di tengah-tengah, dan juga kita tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga kita menjadi hamba Allah yang terlalu tatau berbahak-bahak kemudian melupakan lagi akhirat dan seterusnya. Maka para ulama memberikan batasan. Wajah berseri-seri, wajah yang manis, wajah yang dia memperhatikan saudaranya adalah wajah yang berada di tengah-tengah sebagaimana Rasulullah ajarkan. Juga kadang bercanda, kadang kelihatan giginya pada saat ketawa, akan tetapi dengan batasan-batasan yang masih disyariatkan Allah SWT. Mungkin kita merasa berat, bagaimana kita ini lahirnya adalah sudah tabiat watak yang keras, watak yang sulit, suka pemarah, bawaan lahir yang mungkin kadang kita pendiam. Gimana mau ngomong sama orang? Ngomong aja, senyum aja sulit sekali. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, innal khuluq qad yahsulu fi takhalluq wa takalluf. Sesungguhnya akhlak itu terkadang memang adalah bawaannya merupakan ciptaan dari Allah bagus. Dia memang dari keluarga yang senyum, pemurah, penyabar, orang yang baik, orang yang santun. Memang ciptaannya dari Allah. Keluarganya, silsilahnya memang seperti itu. Itu sungguh beruntung. Akan tetapi terkadang takalluf, terkadang tidak ada, bawaannya memang keras, temperamental, emosian. Akan tetapi mampu kita ubah. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis memotivasi kita untuk merubah. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, anna za'imun bi baitin fil a'lal jannah man hassana khuluquhu. Sesungguhnya aku menjamin surga bagi istana di surga
Surga yang paling tinggi, surga nanti Rasulullah SAW jamin untuk dibangunkan istana. Bagi siapa? Man hassana khuluquhu. Bagi yang berusaha memperbaiki akhlaknya, bagi yang berusaha memperbagus akhlaknya. Yang mungkin akhlak sebelumnya jelek, dia latih, dia ubah, dia berusaha latih untuk mengubah akhlak menjadi akhlak yang baik, maka dia akan dapatkan pahala yang luar biasa. Benar juga sabda Rasulullah SAW, "Man yatasaddaq yusabbihu Allah." Barang siapa yang dia berusaha untuk bisa bersabar, ya mungkin dia temperamental, mungkin dia emosian, dia ingat takut, jangan marah, dia ingat hadis Rasulullah, jangan marah, dia akan berusaha untuk bersabar. Sabar. Padahal sudah emosian, memang bawaannya emosian, tapi dia latih sabar, maka Allah akan Allah akan jadikan orang tersebut menjadi sosok hamba yang bersabar. Maka kalau kita latih akan menjadi sesuatu kebiasaan dan akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang bisa memiliki pemuncak ibadah, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, sehingga indikator 3 hal yang disebutkan tadi menjadi ciri khas kita dan kita mampu untuk merealisasikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berbagai hal yang nafa'ani wa iyyakum, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang pertama disebutkan tadi, kebajikan pemuncaknya adalah akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-ismu, dosa. Tiada lain dosa adalah apa yang menyebabkan dirimu merasa gelisah. Indikator pada saat kita melakukan dosa atau tidak, pada saat kita melakukan hal tersebut membuat kita gelisah, maka apa yang kita lakukan adalah dosa. Itu yang indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua yang disebutkan, makarihta ayatul alaihin nas. Pada saat kita mengerjakan sesuatu dan kita tidak mau, atau kita tidak suka, atau kita benci kalau orang lain tahu apa yang kita perbuat, maka ini indikasi yang kita lakukan adalah dosa. Maka dua indikasi ini akan menjadi benteng bagi kita untuk kita tidak terjerumus ke dalam dosa, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua indikasi ini hanya berlaku bagi sosok seorang hamba yang memiliki fitrah, yang jiwanya suci. Pada saat seseorang yang mungkin dia bersendirian memiliki jiwa yang suci, pada saat dia membuka media sosial, mungkin di sana ada aurat wanita dan sebagainya, maka dia merasa gelisah, dia merasa tidak mau orang lain tahu saya melihat ini. Berarti fitrahnya masih bagus, masih suci jiwanya, dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pada saat seseorang tidak tahu tentang hukum-hukum hadis-hadis, larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka dengan dua indikasi ini, maka dia seharusnya sudah bisa membedakan apa itu dosa. Akan tetapi kalau dirinya sudah bergelimpang dengan banyak kemaksiatan, noda-noda hitam begitu banyak menumpuk di dalam hatinya, dia begitu terang-terangan bersama teman-temannya berkumpul, minum minuman keras, kemudian berjudi dengan terbuka, terang-terangan dan lain sebagainya, meninggalkan salat dan kemaksiatan lainnya, maka orang-orang tersebut akan sulit untuk bisa mendapatkan indikasi-indikasi dua hal tadi. Apakah ini dosa atau tidak? Maka kita perlu mawas diri. Apakah kita bisa membedakan ini adalah perbuatan kesalahan, perbuatan dosa atau tidak? Maka perhatikanlah diri kita. Kalau kita masih bisa membedakan itu, dua hal tadi, indikator tadi,
maka berarti kita masih bisa memiliki hati yang jernih, hati yang suci, jiwa yang baik, yang semoga Allah SWT selalu bimbing kita agar kita dijauhkan dari kemaksiatan. Semoga kita semua dimudahkan Allah SWT untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, beribadah dengan sebanyak-banyak ibadah hablum minallah, dan direalisasikan hablum minannas yang baik, dan juga kita mampu untuk meninggalkan dosa-dosa kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.